Iya, mau cari uang kok caranya pakai tipu-tipu. Nyari duit mau bikin kaya sendiri tipu-tipu. Saking pengennya buru-buru kaya. Terus ada orang kayak Doktif yang bilang itu membongkar isi dari barang jualannya, dibilangnya persaingan dagang. Ya Allah, persaingan dagang apa sih? Sampai nuduh-nuduh gue katanya juga termasuk buzzer yang dibayar sama itu siapa? Juragan 99. Gue katanya buzzer yang dibayar sama Juragan. Kenal aja enggak cuy. Kenal aja enggak mams gitu. Belum kenalan, belum ketemu. Saking gue gak ngerti itu mereka ya. Segitu kayak paniknya ya, sampai harus bikin skenario sendiri. Suka banget bikin skenario sendiri. Lu mendingan lu bikin film deh. Lu bikin film deh, buruan deh. Capres. Udah jago ngayalnya, udah jago halunya. Kenal enggak sama mereka. Terus katanya gue dibayar sama Nikita Mirzani. Allahu Akbar. Boro-boro dibayar. Udah berapa tahun dari 2021 gak pernah ketemu sama Niki. Gak pernah lagi WA. Udah gak pernah lagi ngobrol. Dari semenjak kejadian Vanessa, Fuji, Fadli itu. Mana ada gue Niki bayar gue. Wallahi, biar miskin seumur hidup gue kalau bohong ya. Biar miskin seumur hidup, biar sial. Doktif di fitnah-fitnah juga katanya antek-anteknya Juragan. Doktif udah sampai sumpah di Ka'bah. Kalian pada berani nggak sumpah depan Ka'bah? Berani nggak lu? Berani nggak lu? Gak bakalan berani. Kalau Doktif berani kan emang bener. Nggak tepu-tepu, nggak bohong-bohong. Doktif ngomong apa adanya. Sama Doktif, Nikita Mirzani itu kan kalau ngomong apa adanya. Ceplas-ceplas apa adanya. Sama juga kayak gue. Gak suka bilang gak suka. Lu salah, bener-bener. Jangan lu udah salah tapi selalu ngerasa paling bener. Persidangannya Kak Nikmir lama amat Mamski karena masih ada masa tambahan lagi untuk penahanannya sampai 40 hari. Itu kalau nggak salah tanggal 3 Mei terakhir. Jadi kita tunggu aja bulan Mei kan dengan sebentar lagi, say. Ini aja udah tanggal 17. Mendekati akhir bulan kan. Sabarin aja. Nanti juga bakalan ini kok, lagi bikin kopi. Nanti kita juga bakalan lihat persidangannya Nikmir lawan si dokter. Gue pengen tahu si dokter Reza Gladys itu nanti di pengadilan kayak apa. Kemarin aja Nikmir udah jadi saksi doang kayak begitu. Udah keren abis, keren parah Nikmir kemarin di pengadilan jadi saksi. Kece banget Nikmir. Iya, buka bisa-bisan itu di pengadilan nanti. Buka bisa-bisan. Kasih paham. Dan buat yang ngebela-bela orang yang salah, siap-siap ya hadapin masyarakat. Hati-hati. Masyarakat ini kalau gerak ngeri. Karena masyarakat itu udah enak banget, udah muak. Mas Sunan Kalijaga juga udah bilang kan, ada apa ini? Kenapa kasusnya semuanya lama? Padahal kasus sudah viral di masyarakat, sudah menjadi perbincangan. Semua orang menunggu, menanti
mau melihat keadilan itu ada di negara tercinta, di Konoha Kenapa lama prosesnya? Kenapa? Jangan sampai gitu cuman karena masalah sepele ngurusin 2-3 orang, 4 orang yang seharusnya dapat keadilan jadinya jadi korban. Tapi yang 2-3-4 orang segelintir orang kayak gini bebas gitu loh. Sementara kita semua udah hilang kepercayaan, mau kayak begitu. Ingat loh, kepercayaan yang dibangun dan mendapatkan hati di masyarakat itu mahal harganya, say. Mahal. Kembalikan kepercayaan masyarakat. Terpenting nomor 1 bukan apa, bukan bisnisnya siapapun. Terpenting nomor 1 adalah marwah, harga diri instansi dan juga kepercayaan dari masyarakat. Karena itu esensinya dari tugas bapak-bapak yang terhormat, mendapatkan hati di masyarakat. Jangan sia-sia dan jangan disia-siakan, Pak. Udah puluhan tahun masyarakat udah cinta, cuman karena ngebela segelintir orang. Mau ngapain? Segelintir orang bisa apa sih, Pak? Rindu Mamski, yoyoy. Ya kan, segelintir orang tuh bisa apa sih, Pak? Pagi. Iya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kemarin Nikita Mirzani, kalau Mamski lihat ya dari gesturnya, matanya, make upnya, dandanannya. Mana tuh video gue? Handphone gue satu lagi. Handphone gue satu lagi mana ya? Bentar. Mana HP gue satu lagi tuh? iPhone gue satu lagi. Oh ini. Bukan. Siap. iPhone gue satu lagi mana ya? Mana dia? Aduh, kemana tuh iPhone gue satu lagi? Ih, iPhone gue kemana? Oh, itu dia. Nah, say. Jadi di pengadilan kemarin itu Nikita Mirzani, aku lihat menyala banget, guys. Cantik dia. Mukanya sumringah. Make upnya on, pakai kacamata, ya kan? Rambutnya kece, keren. Itu dia. Segitunya dia dalam masa tahanan loh, say. Tapi gue lihat dia happy aja tuh. Happy aja dia. Kenapa? Menurut kalian kenapa dia kelihatan happy? Nikita Mirzani, hai morning, halo Rosna. Kenapa dia kelihatan happy? Karena menurut gua ya, tujuan dia untuk membuka kasus ini seterang-terangnya itu sudah hampir sampai, sudah mendekati harinya Doktif dan Nikita Mirzani untuk bisa membuka jelas banget terang benderang. Karena di pengadilan, depan hakim, depan jaksa, depan seluruh masyarakat Republik Indonesia, kita akan bisa menyaksikan keterangan-keterangan. Kemarin aja nih kita udah ngeluarin satu bukti yang benar-benar rudal banget kan. Rudal banget kan buktinya si Nikita Mirzani untuk si Syahrul. Jangan tantrum Syahrul, dipanggil Syahrul tantrum lu. Udah, nama lu kan emang Syahrul, ya udah sih. Kenapa lu tantrum? Kenapa lu mesti tantrum? Udah, orang udah biasa manggil lu Syahrul, masa disuruh ganti nama?
Kemarin aja Niki udah mengeluarkan bukti yang cucok banget. Bayangin nggak untuk kasusnya dia lawan dokter Reza Gladys. Hai. Ya, dokter Reza Gladys. Kita nih semua udah gak sabar nunggu, say. Bagaimana nanti kalian para ini pengusaha-pengusaha skincare yang tantrum-tantrum ngelawan Doktif untuk Sheila Shaukia dan untuk Reza Gladys bertemu dengan orang-orang yang sudah membuka, ya, nggak usah tanya ada masalah apa ya, untuk mendalami dan untuk ikut memantau kasus yang sangat-sangat mengganggu ini ya. Nggak perlu tanya secara personal kenal atau tidak. Saya tidak mau kenal dan tidak pernah mau kenal sampai seumur hidup saya. Nggak pernah mau kenal. Tapi kalau namanya udah ada kasus, udah ada bukti-buktinya kelihatan di depan mata, dan kita cuek dan kita nggak peduli, berarti kita bukan manusia yang berguna. Jadi manusia tuh harus berguna, minimal punya prinsip, minimal. Gak perlu kenal apa urusannya, nggak ada. Sama yang kriminal, mau gua nggak kenal, gue benci, gua nggak suka, gua ngamuk, gitu. Itu namanya prinsip. Prinsip itu. Ya, jadi nggak perlu kita harus kenal dulu apa urusannya sama gue. Itu tipe orang yang munafikun. Munafikun. Jelas ada yang barang-barang yang beredar berbahaya. Jelas banget melakukan marketing odong-odong. Tak berbobot, tak berdaging. Terus kita diem aja. No way. Enak aja lu. Harus ada kontrol masyarakat tuh, harus ada. Wajib, kenapa? Karena dia bisa tiap hari kok jualan, ya, memakai barang-barang seolah-olah kayak bagus, kayak aman, tapi ternyata setelah dicek tidak aman, tidak bagus, dan overpriced. Udahlah, itu tidak aman, tidak bagus, berbahaya, overpriced pula. Terus kita harus kenalan dulu. Buat apa ada urusannya? Sorry ya, lu pikir gue anak kecil? Lu pikir gue anak kecil yang bisa lu atur-atur? Gak ada cerita. Gak ada cerita. Ngana punya sosial media. Saya juga punya. Ngana bisa cuap-cuap jualan, saya juga bisa cuap-cuap. Ya. Yang pasti saya nggak punya buzzer, nggak bayar-bayar orang buat maki-maki kalian. Saya bicara sendiri di room saya. Saya bicara sendiri di room saya. Tapi kalian bayar buzzer untuk datang untuk apa? Untuk tutupin lagi, bangkai ditutup lagi, tutup bangkai, tutup tembel sana tembel sini. Pasti uang akan habis. Itu uang pasti akan habis. Pemasukan sudah sangat jauh berkurang ya. Dan biaya semakin meningkat. Kenapa? Karena sudah makin kejepit. Pasti uang kalian habis. Lama-lama habis. Sudah pasti. Dan masyarakat sudah sangat tertolong oleh edukasinya Doktif, oleh semua viti-vitinya, live-live-nya Nikita Mirzani, sampai Nikita Mirzani pun akhirnya terpaksa dia harus berkorban masuk dulu. Tapi nggak apa-apa. Buat apa? Buat ngulitin. Dikulitin.